Halo kawan, terima kasih sudah masuk ke sini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang sebuah kasus yang cukup menggemparkan yang terjadi beberapa tahun lalu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini kasus tentang seorang dukun yang mengaku dapat menggandakan uang. Setelah uang para pasiennya diambil untuk digandakan, para pemiliknya berakhir dengan dihabisi, yang memakan korban sampai 12 orang. Semoga dari kasus seperti ini kita dapat mengambil pelajaran, supaya tidak mudah tergiur dengan hal-hal aneh yang di luar nalar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tanpa perlu panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita bahas. Ini adalah Tohari, alias Mbah Slamet, seorang pria yang berusia 45 tahun. Ia merupakan warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di desanya tidak banyak yang mengetahui tentang keseharian maupun pekerjaannya selain sebagai orang pintar yang tidak begitu populer di daerahnya, karena dia sering bepergian keluar desa. Di samping itu juga Mbah Slamet ini orang yang tertutup. Bahkan menurut kesaksian warga sekitar, pasiennya kebanyakan orang luar daerah. Itu dibuktikan dengan keterangan beberapa tetangganya yang sering menanyakan alamat rumah Mbah Slamet kepada warga di sana. Tohari alias Mbah Slamet ini yang diketahui sudah melakukan aksinya sejak tahun 2020 kepada belasan korban dengan modus yang sama. Modus yang digunakan oleh dia yaitu dengan mencari para korban dengan iming-iming menggandakan uang dengan dibantu oleh temannya yang bernama Bodrex. Tugas Bodrex adalah dengan mempromosikan Mbah Slamet sebagai orang pintar yang bisa menggandakan uang. Bodrex mempostingnya di media sosial seperti Facebook. Ketika ada orang yang tergiur dengan promosinya itu, Bodrex menggiring korban untuk dipertemukan dengan Mbah Slamet itu. Itu sebabnya kebanyakan korban itu adalah orang yang jauh, bukan warga sekitar tempat tinggal Tohari tersebut. Ketika ada pasien yang terjaring, mereka akan diajak ke rumah Mbah Slamet. Di sanalah Slamet melaksanakan tipu dayanya dengan meyakinkan para korban dengan aneka macam ritual untuk menggandakan uang. Awalnya para korban diajak berkonsultasi di rumah Slamet tentang berapa uang yang akan digandakan. Dia mengaku kepada korban dengan uang 50 juta dia bisa menggandakannya menjadi 5 miliar. Setelah korban yakin, maka Slamet akan meminta uang itu kepada korban untuk digandakan oleh Mbah Slamet. Setelah menguasai uang para korbannya, Mbah Slamet mengatakan bahwa proses penggandaan itu membutuhkan beberapa hari untuk melakukan ritual-ritual khusus agar uang gandaan itu jadi. Padahal uang mahar yang diserahkan para korban untuk digandakan itu, dia gunakan untuk bersenang-senang di kafe dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Uang mahar yang diberikan oleh para korban beragam dari 20 juta, 30 juta, hingga 40 juta rupiah. Namun saat jatuh waktu tempo yang dijanjikan Slamet, saat korban menagih janji uang yang digandakan itu, di sanalah Slamet menghabisi para korbannya itu. Dengan cara membuat alibi dengan mengajak korban melakukan ritual terakhir di sebuah lahan kosong yang berada tidak jauh dari desanya itu. Karena itu ritual terakhir untuk memanen hasil yang diharapkan, maka para korbannya pun percaya dan mengikuti saja setiap arahan Slamet. Ketika korbannya sampai ke kebun itu, Slamet pura-pura melakukan ritual. Pasiennya itu diberikan air mineral kemasan yang sudah dicampurkan racun potasium dengan dosis yang tinggi. Korbannya pun tidak curiga dan langsung meminumnya. Setelah beberapa saat maka disitulah para korbannya kehilangan nafas. Setelah selesai dan korbannya tidak lagi bergerak, dia langsung menguburkan tubuh korban di kebun kosong itu. Cara itu dilakukan Mbah Slamet sendirian kepada seluruh para korbannya yang berjumlah 12 orang, sedangkan kawannya Bodrex hanya bertugas mempromosikan kesaktian Mbah Slamet di media sosial. Kronologi terakhir terhadap korban bernama PO. Pada hari nahas itu, PO datang ke rumah Slamet sendirian untuk menagih janji uang yang akan digandakan oleh Slamet. Seperti biasa, Mbah Slamet memainkan alibinya. Dia mengajak PO ke sebuah lokasi untuk melakukan ritual penggandaan uang itu. Kepada PO, Mbah Slamet menjanjikan uang 50 juta rupiah bisa digandakan menjadi 5 miliar rupiah setelah melakukan ritual tersebut. PO yang telah terpesona akhirnya menuruti apapun permintaan Mbah Slamet. PO juga menurut saja ketika diminta meminum segelas air. Padahal, air tersebut telah dicampuri racun potas. Karena itu, tak lama setelah menenggak racun tersebut, kehidupan PO pun hilang. Mbah Slamet lantas mengambil uang PO. Total uang yang dia sikat mencapai 70 juta rupiah. Mbah Slamet lalu mengubur tubuh PO di jalan setapak menuju hutan di Desa Balun. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan pengaduan orang hilang yang diterima Polres Banjarnegara, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Awalnya, Polres Banjarnegara mendapat aduan dari GE, warga Cibadak, Sukabumi, yang melaporkan ayahnya PO tidak bisa dihubungi sejak Kamis tanggal 24 Maret tahun 2023. PO yang berusia 53 tahun, ia pernah mengajak anaknya GE ke tempat Mbah Slamet pada Juli tahun 2022 lalu. Pada bulan Juli GE diajak ayahnya untuk bertemu dengan temannya yang berada di Banjarnegara. Saat itu, ia bersama dengan ayahnya berangkat dari terminal Sukabumi naik bus Rapan Jaya jurusan Sukabumi Wonosobo. Sesampainya di Wonosobo, kemudian turun di pinggir jalan bertemu dengan seseorang yang diketahui bernama Mbah Slamet. Kemudian diajak ke rumahnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Ia mengungkapkan, sesampainya di rumah tersangka lalu menuju ke sebuah ruangan dan GE disuruh menunggu. Setelah itu, diketahui jika dalam pertemuan itu korban PO bermaksud melakukan penggandaan uang dibantu Mbah Slamet. Setelah itu, pada tanggal 20 Maret tahun 2023, korban PO datang
sendirian ke rumah Mbah Slamet di Banjarnegara dengan menggunakan mobil wuling berwarna hitam. Sesampainya di rumah dukun pengganda uang di Banjarnegara itu, korban menghubungi anaknya yang lain yang bernama SL melalui pesan WhatsApp sekaligus mengirim share lokasi terkait keberadaannya pada tanggal 23 Maret tahun 2020. Sejak saat itu, korban tidak bisa dihubungi hingga membuat sang anak curiga dan melaporkan peristiwa tersebut ke aparat Polres Banjarnegara. Dari hasil penyelidikan, akhirnya diketahui jika PO telah dihabisi oleh Mbah Slamet. Tubuh korban PO pun ditemukan aparat kepolisian pada Minggu, tanggal 2 April tahun 2023, sekitar pukul 6.47 waktu Indonesia Barat, di Jalan Setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Dalam perkembangan penyelidikannya, diketahui jika korban Mbah Slamet bukan hanya satu orang, namun mencapai belasan orang korban lainnya. Hasil penelusuran lebih lanjut menguak kabar mengejutkan. Mbah Slamet mengaku telah menghabisi lebih dari 10 orang sejak 2020. Kabar tersebut lantas ditindaklanjuti Polres Banjarnegara. Bersama sejumlah sukarelawan, petugas menggali tanah di sebidang kebun di Desa Balun. Saat itulah ditemukan begitu banyak tulang belulang manusia, yang itu merupakan para korban sebelumnya. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara mengatakan, penggalian dilakukan di sekitar lokasi penemuan korban pertama yang ditemukan terkubur di lahan milik pelaku. Persidangan. Setelah menjalani beberapa persidangan, akhirnya pada Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, Hakim menjatuhkan vonis hukum metong kepada Slamet Tohari alias Mbah Slamet itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghabisan berencana. Menjatuhkan pidana metong kepada terdakwa Slamet Tohari, kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Hakim mengatakan, Mbah Slamet terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penghabisan berencana dengan korban lebih dari satu orang dan dilakukan berkali-kali. Terdakwa Mbah Slamet juga dinilai keji, mengingat sering ke tempat hiburan usai melakukan penghabisan para korbannya. Bahkan uang hasil dari kejahatannya digunakan untuk hura-hura di tempat karaoke. Sedangkan untuk tangan kanan Mbah Slamet, Bodrex, itu dihukum penjara 3 tahun 4 bulan karena dia hanya berperan mempromosikan Mbah Slamet saja di media sosial dan dia tidak terlibat langsung dalam proses penghabisan para korbannya. Okelah kawan, itulah kasus tentang sosok Mbah Slamet yang begitu keji itu telah kita bahas. Semoga kasus seperti ini tidak lagi terjadi di negeri ini. Ini juga karena kasus seperti ini sudah terjadi berulang kali di negara kita. Terima kasih sudah stay sampai akhir. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan di like dan subscribe atau dibagikan. Salam.